Alhamdulillah hasilnya terus meningkat Mange. Dari hasil itu tuh bener Mange, itu bener-bener dahsyat banget. Aku juga sampai gak nyangka ya, iya bener ya, ini si Mbak bener nih. Terus Mbak juga kan gak pernah, kan kalau aku denger kan katanya kalau kayak gitu harus datang lagi gak sih Mange? Kalau ini kan enggak. Dan nih aku terlena ya Mange ya, namanya kita udah dibawa enak ya gak sih Mange? Aku punya banyak kenalan, punya banyak yang deketin aku juga. Aku coba lagi nih, ada event nih Kak katanya gitu kan. Di mana Mas? Aku bilang gitu. Tapi jauh loh katanya, lo harus ke Semarang katanya. Udah gak apa-apa, gue mau. Ikutnya aku ke Semarang Mang. Itu aku mencapai hasil tuh bener-bener keren banget hasilnya, lebih dari apa yang mereka perkirakan. Dapat bonus dong, dibeli emas segala macam yang pokoknya kebutuhan aku loh. Aku penuhin di situ. Udah gitu kerja lagi pokoknya aku kerja selalu keluar-luar loh. Ke Bandung lah, ke Jakarta, kemana-mana tuh Mang. Jauh-jauh pokoknya aku ikutin terus tuh. Sampai di tahun ketiga aku bertekad punya mobil. Aku pengen banget punya mobil. Harus nih, gue harus bisa nih. Ini perusahaannya pindah-pindah nggak? Nggak, tetap di situ. Tapi masih aku yang situ, iya. Karena kan kalau di situ eventnya itu ganti-ganti. Ada acara di mana nih? Lo ikut ke sini ya, gitu loh. Satu perusahaan di situ tetap. Tahun ketiga aku nekat beli mobil, hasil ngumpulin juga nih. Terus aja aku kan kerja lagi, bagus lagi peningkatannya luar biasa lah. Terus sampai udah punya mobil, udah enak ya. Aku bawa tuh anak-anak jalan-jalan lah, mama apa, pokoknya mau kemana mah, hayu. Aku punya duit rezeki, mama minta kemana, hayu. Aku turutin. Mau makan apa, makan. Sampai aku bener-bener ada, posisinya sudah ada loh. Sudah bener-bener pikir aku udah cukup nih. Udah ada dong, udah enak banget nih. Apa-apa aku punya, uang aku pegang, rekening banyak Mange. Aku jalan-jalan, tapi sambil berpikir, aku mau udahan aja deh, udah cukup nih. Karena memang aku punya seseorang yang lagi deket, ya kan. Dia tuh nerima aku, bener-bener sayang lah sama aku, sama anak-anak, sama mama aku. Di situ aku berpikir tuh pas jalan-jalan tuh, apa udah aja ya, udah cukup nih waktu aku untuk kerja. Aku udah capek juga, maksudnya udahlah, udahan aja. Aku udah pengen normal lagi nih. Di situ dia tuh sayang banget, dia ngertiin aku banget. Sampai akhirnya aku terbuka lah. Aku ngomong apa adanya. Dia bilang apa yang ada dalam kamu, apa yang ada urusan sama kamu, tolong ceritain ke aku, kata pasangan aku nih. Akhirnya aku cerita. Tapi kamu jangan marah ya, aku bilang gitu dong. Iya enggak, dia bilang. Aku cerita dari awal sampai aku murka, dendam ya, marah, sampai aku pengen peningkatan ekonomi. Aku cerita, aku pasang sama dia. Akhirnya dia bilang, lepasin. Aku bakal nerima kamu apa adanya. Tolong dilepas. Iya, tapi janji ya, terima aku apa adanya. Aku bilang gitu kan. Iya, lepas, sudahi semuanya. Aku sambil berpikir aja kan di jalan tuh, kemana ya, coba lepasinnya tuh gimana ya. Aku ngomong nih sama Ena lagi nih Mang, kayaknya aku mau lepas deh. Aku bilang, yakin lo? Kan udah enak, ngapain sih? Gue aja belum, dia bilang gitu. Ya, aku yakin, udah cukup. Si Anya juga udah sayang kok sama aku. Awalnya doang katanya gitu kan. Lo kayak nggak tahu cowok aja. Cowok gimana sih? Gak apa-apa, dia nerima aku kok. Gue bilang, ya udah, kita kesana lagi. Kesana kita balik lagi. Ternyata Simba udah meninggal. Di situ aku panik banget. Aduh, lemes banget nih aku. Aku bilang, aduh ini gimana nih?
Akhirnya balik deh, kita pulang nih, pulang. Aku sampai cari-cari dong ke ustadz ya nggak, kemana-mana lah aku nanya. Itu nggak bisa. Ada ini reunian nih SMP, aku masuk lah ke reunian itu, aku hadir. Ketemu lah temen aku, temen memang bener-bener udah lama. Itu namanya Baby sampai bilang sama aku, lo kok kayaknya banyak masalah banget sih kak. Aku bilang, Beb, aku mau ngobrol nih, tapi jangan bilang-bilang ya, jangan cerita sama siapa-siapa. Lo bisa gak bantuin gue? Apa masalah lo? Dia bilang gitu. Ya akhirnya aku ceritalah aku kalau aku pengen keluarin semua. Dia bilang ada. Nih dia orang spiritual gitu kan. Nanti kita ke situ. Lo gue anterin di situ katanya. Aku langsung, ayo anterin aku. Kita langsung ke situ. Ada orangnya, kita ngobrol. Dia biasa dipanggil Om Bram. Ayo si Om tolongin aku. Bisa. Besok kamu kesini. Tapi ini ritual lagi kan, maksudnya ini harus sampai, karena kamu 3 titik berarti harus 3 hari. Awalnya 3 hari. Ya udah nggak apa-apa. Di situ besoknya aku datang. Nggak disuruh bawa apa-apa, memang nggak disuruh bawa apa-apa, Mang. Cuma datang. Dia bilang ini ada 3 ritual. Pertama buat di jidat, kedua di dahi, ketiga di kemaluan. Langsung, nggak usah tunggu lama. Akhirnya aku ritual hari pertama. Dia kan ngeliat dulu tuh, ditusuk-tusuk dulu tuh aku. Mang pakai keris. Dilihat dulu kan ditusuk. Itu rasanya panas ya. Panas banget rasanya. Pencabutan di jidat aku nih yang pertama ini. Itu dia baca doa dulu, dia narik itu rasanya tuh kepala aku tuh kayaknya pusing berat banget nih. Panas banget ini muka nih. Memang cuma sekitar ini aja loh panas itu kayaknya macem-macem dihajar-hajarin apalah, kayak ditusuk-tusuk aku, kayak dicotos-cotosin lah kalau boleh dibilang. Itu sakitnya minta ampun, sakit aku sampai minta tolong, aku sampai udah sakit, udah nggak usah sampai aku gitu. Padahal itu udah dicabut itu, udah kok. Tapi ini sakit, udah nggak mau. Aduh udah nyerah aku bilang gitu. Aku sampai nangis ya. Dulu ini sakit banget, sakit itu luar biasa sakitnya kepala aku tuh. Sampai boleh dibilang kayak pengen retak gitu loh. Gimana sih? Kepala tuh udah kayak benjolan gitu. Pusing ya, panas ya, sakit luar biasa nih di kepala. Udah nggak apa-apa, emang itu efeknya. Tahan, dia bilang gitu. Di hari pertama itu emang ini ngeri sekali. Ini luar biasa banget, kata si Om Bram itu. Cuma memang aku kan lagi teriak-teriak aja tuh. Tolong, aku sakit, memang bener-bener sakit. Sampai ampun, sampai megangin kepala nih, sampai aku pegang terus, tolong, aduh, ampun, sakit banget, rasa sakit. Aku ditinggal sendirian sampai, waduh, rasanya tuh luar biasa sakit banget. Dari pertama itu sampai waktu subuh itu baru ngeret pelan hilang rasa sakit. Cuma memang masih panas banget. Pelan hilang. Subuh aku dibangunin, disuruh ambil air wudhu. Aku ambil air wudhu, aku sholat di situ. Disuruh sama Om Bram sholat. Udah, kamu istirahat dulu, nanti lanjut ke yang kedua. Aku sampai bilang gini, Om, udah Om, gak sanggup, sakit banget. Aku bilang gitu. Kalau kayak gitu, tahu tadi nggak usah dicabut, katanya gitu kan. Marah Om Bram itu. Udah, kalau udah Bismillah, yakin bisa. Sakit Om, takut, aku bilang. Udah, nggak apa-apa. Ya udah, aku urut lagi. Udah gitu, istirahat sebentar, aku cabut lagi nih. Dah ini. Di sini itu rasanya aku kayak mangap aja. Rasa aku tuh kaku. Dicabut gitu,
Ya itu sama seperti hal yang pertama, ritual pertama itu. Rasanya disangka aku belum diambil, ternyata memang sudah. Tapi rasanya itu ini nih, mangap. Ini kayak nggak bisa mingkem gitu loh. Mangap aja aku rasa, sampai gendang telinga nih sakit sekali, sampai gitu. Panas, rasa sakit, segala macam itu memang, aduh, luar biasa sakitnya. Kata orang mereka ngeliat aku tuh mingkem, tapi aku ngerasa cuma mangap gitu loh. Nggak bisa apa-apa. Padahal mah kata orang yang ngeliat aku mah biasa, aku ngomong juga biasa, tolong, sakit aku biasa, tapi berasa aku tuh kayak aku tuh mangap aja, nggak bisa mingkem karena memang ini kaku. Kerangka ini kayaknya udah kayak pengen copot, rasanya itu kayak pengen copot di sini nih, rasanya udah kayak pengen copot. Sampai menjelang subuh juga, sampai pas ketiga ini lebih ini lagi, di kemaluan diambil, rasanya itu di kemaluan aku panas yang segot gitu rasanya tuh. Rasa kepanas ada, perih, rasa kepengennya juga ada, pengen berhubungan tuh itu ada, kayaknya kok pengen banget gitu loh. Tapi ini perih, panas luar biasa. Dan pas memang udah dicabut, udah selesai cabutnya, baru aku ngerasainnya nggak ada rasa buat kepengennya, nggak ada. Pas pengen awal itu rasanya kepengen banget, kayak aduh kayaknya kepengen banget aku berhubungan badan nih gitu, pengen banget berselah gitu. Diambil itu panas perih, ternyata itu aku ngeluarin darah kental yang ngedemplok gitu loh, kayak apa ya, kayak orang lahiran, plok keluar. Itu banyak sekali. Di situ aku ngerasain kaki dingin kayak orang menggigil, dingin banget. Tapi di sini perih, perihnya udah kayak ditusuk-tusuk banget, bener. Terus semua serba ditusuk, rasanya itu udah kayak, perih sampai ke dalam-dalam itu. Sakitnya minta ampun, sampai aku kalau inget itu aku suka ngilu gitu loh, karena memang rasanya tuh ngeri banget. Di situ aku sampai nggak ada daya. Tadinya mau dibawa ke rumah sakit kan, apa ini dibawa ke rumah sakit, kata temen aku, gak usah, cukup di sini aja, biarin dia istirahat. Seminggu aku di situ karena mulihin ini, karena memang di sini yang paling sakit, nyeri banget, paling sakit luar biasa ya. Itu di atas kemaluan itu, di kemaluan aku itu, karena aku rasa kayak ada bau nggak enaknya gitu loh. Aduh ampun, rasanya tuh bau amisnya ada, bau kayak nanahnya gitu ada, bau busuk gitu loh, gimana sih. Aduh ya Allah, apa nanti sembuh enggak, pikir aku kan, takutnya kan enggak kan. Udah di situ aku masih ngeluarin darah, aku keadaan lemes karena memang aku udah nggak ada daya keluar darah kan. Tiduran di situ selama seminggu ya di situ, dan akhirnya udah selesai nih, udah kamu udah boleh pulang, udah jangan lagi kata si Om Bram gitu, nggak boleh lagi. Enak nggak enak Om, sakit, ampun nggak lagi aku bilang. Ternyata aku pikir di awal emang enak ya, ternyata pas ngeluarin itu pencabutan susuknya itu, aduh bener-bener luar biasa banget sakitnya. Kalau ingat sekarang yang kayak masih ngilu gitu loh ngerasain. Setelah keluar dari situ, pulang aku udah sehat. Memang kata si omnya kan memang harus sehat kan. Aku udah sehat Moy. Seminggu loh aku di situ. Berarti anak ditinggalin semua? Anak ditinggalin semua kan. Aku juga udah bilang sama Ibu nggak nanya? Mama nanya pas pulang. Pas pulang mama nanya. Aku cerita di situ, mama sampai geleng-geleng. Nangis mamaku. Sampai segininya kamu. Jangan diulangin, mama bilang gitu. Iya mama, maafin, maaf lagi, maaf. Udah ini terakhir, nggak akan lagi ma. Udah ada yang terima. Jangan cari macem-macem lagi. Rezeki ada, Allah pasti ngasih rezeki. Jangan takut Kak, nggak ada rezeki. Di situ aku nangis lagi tuh Mai. Aku sedih banget di situ. Iya mama, maafin, aku bilang gitu.
pekerjaan, resign. Aku resign. Besoknya aku langsung ke kerjaan, aku resign. Semua pada kaget kan, bilang, kok lu keluar, sayang lu, katanya gitu. Wah, omsetnya udah bagus nih gitu lah. Makanya ya aku tetap bilang aku mau keluar. Maaf ya kalau aku banyak salah di sini. Ya udah aja, nanti kalau emang mau kerja lagi nanti kabarin lagi aja, katanya gitu kan. Iya, aku bilang. Kamu jadi merit lo, katanya gitu. Ya aku jadi merit. Ya udah nanti undang-undang ya, iya aku bilang. Udah. Akhirnya married. Akhirnya aku menikah lagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi suami yang sekarang ini tahu semua ya, Tahu. sejarahnya gitu. Tahu semua. Nggak marah ya? Nggak marah. Hubungan dengan goib juga dengan Iya. hubungan dengan Simbah, nggak cemburu dia ya? Enggak. Ya dia mungkin kalau aku boleh lihat ini mukanya sih dia rada apa sih lu gitu loh, kayak orang. Ya tapi ya dia nerima sih. Dia bilang kan aku mau kamu apa adanya dan jangan pernah macam-macam lagi. Waktu pasang itu ada pantangan nggak? Oh iya, pantangannya dong. Aku nggak boleh makan sate, kerang-kerangan sama bau wangi-wangi gitu di badan. Dan memang aku sampai waktu itu badan aku memang nggak kerasa bau gitu, walaupun tanpa minyak wangi. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Wangi-wangian nggak boleh. Parfum itu nggak boleh? Parfum nggak boleh. Makan buah-buahan yang wangi juga nggak boleh. Kayak durian, nangka itu nggak boleh. Kenapa kemarin nggak di pantangannya dilanggar aja? Nah itu sempet itu, tapi akunya masih ketakutan sendiri. Enggak ah, nanti aja lah, ke Simba aja langsung gitu pikir aku. Jadi tadinya juga coba ya, karena aku dengar dari temen, kalaupun ada loh temen yang pasang makan sate katanya nggak boleh ya, nanti keluar. Itu ternyata tidak kok, katanya gitu. Gak apa-apa, yang penting datang aja lagi gitu. Jadi ya pikir aku ya kalau datang lagi masih mendingan aku sekalian dong, pikir aku gitu. Mending sekali aku datang aja daripada 2 kali kerjaan. Lagian nggak ada rasanya kok, katanya gitu. Tapi ternyata yang aku rasain kan sakit. Ya. Setelah pencabutan itu ada gangguan nggak ke kehidupan? Awalnya ada. Teror atau apa? Iya. Seperti apa? Itu ya kayak mbah-mbah gitu. Mbah-mbah. Iya. Datang. Sosok datang. Tapi bau banget. Itu kalau lagi aku diem ngelamun itu pasti ada. Awal-awal. Makanya kan kata si Om Bram, aku belum jelasin ya, nggak boleh ngelamun, nggak boleh sendiri. Jikir, kalau bisa jikir. Maksudnya aku kalau udah ngelamun itu kayak ada segelet di samping aja, di samping. Dia tuh selalu ngikutin aku. Kayak bau banget. Aku tahu waktu itu kan si Erna kan pernah bilang juga, efeknya apa ya kalau kayak gitu kak? Gak tahu, tapi aku ngerasain bau. Aku bilang, oh iya katanya, bau. Tapi memang kayak ada orang, si Mbah aja. Aku rasa itu Mbah gitu aja. Karena kan Mbah udah meninggal, jadi aku mikirnya kan, oh ini Mbah nih udah. Maaf ya Mbah, tapi sambil aku ngomong, maaf ya Mbah, aku udah lepas semuanya Mbah. Tolong jangan ganggu aku lagi Mbah. Dihantui selama berapa lama itu? Itu 3 harian lah. Oh hanya 3 hari. Enggak, terus setelah aku bilang minta maaf itu, Hilang langsung ya? udah, aku bilang gak tahu keinginan aja sendiri pengen bilang minta maafnya. Maaf ya Mbak, udah cukup Mbak. Lalu harta-harta yang dikumpulkan masih ada ya? Ada sebagian yang ada, nggak tahu kenapa ya tiba-tiba Merosot gitu ya? Ada aja pengeluarannya sampai ya boleh bisa dibilang habis lah. Nol Aku lagi juga ya? nggak ngerti ya, jadi 0 lagi. Oke. Jadi pemakaian selama 3 tahun ya? 3 tahun. Ada pesan nggak untuk mereka yang suka atau mau pasang susuk? Penonton malam mencekam barangkali. Pesannya jangan kita salah langkah, salah ambil, jangan mengikuti hawa nafsu. Bismillah, rezeki ada. Karena apa yang kita lakukan itu nggak akan diterima sama Allah. Kita kembali lagi ke Allah. Jadi jangan ya. Jangan. Sekarang sudah normal kembali. Alhamdulillah udah normal kembali. Amin, alhamdulillah. Saat hidup mematahkan harapan, Teh Sika menggenggam kecantikan sebagai penyelamat. Susuk itu membuktikannya. Untuk sementara waktu, ia bersinar.
Uang datang tanpa ragu, dan Teh Sika bisa membeli apapun yang ia mau. Namun saat Teh Sika ingin menikah, tubuhnya seolah menolak masa depan, menolak untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan segala tekad dan keinginan Teh Sika, dengan doa dan air mata, ia membersihkan diri. Dan kini hidupnya kembali sederhana.